pada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya, bukan ngingetin ngasih tahu doang Bu, takut kelupaan, yang namanya lagi repot ya. Itu aja. Soal amplop saya nggak pikirin, nggak Bu. Soal isinya juga enggak, saya nggak perlu amplopnya, nggak perlu isinya, yang penting jumlahnya. Itu aja barangkali ya. Maafin Habib, bercanda. Jangan ngomongin gituan, nggak boleh Bu. Iya, nggak boleh kok, nggak boleh. Guru saya ngajarin, kiai saya ngajarin ya Bu. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh kata guru saya. Kalau ada kiai ustaz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai enggak bayar. Tuh kata guru saya. Dah, mohon maaf ya, jangan dianggap bercanda ya, jangan dianggap bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimul ulama, para guru dan para tokoh masyarakat, para habaib yang kami muliakan, terkhusus para guru-guru yang hadir, di antaranya yang sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ali Lukman Hakim, yang mulia Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Zaki bin Alwi Asgaf, Al-Mukarram Sayyid Arif Mubarak, guru kita Kiai Haji Abdullah Arifin, yang baru saja menyampaikan banyak mau'izah hasanah buat kita semua. Yang sama kita hormati Gus Agung, Gus Asif Jajang, hadir para sesepuh kita Al-Mukarram Ustadz Haji Yusuf, Kiai Haji Mas'ud, Kiai Haji Abu Bakar, dan kepala desa kita Bapak Haji Qadir, segenap para ibu, para bapak hadirin jamaah Majelis Zikra Maulidir Rasul, dan sekaligus Majelis Haul guru mulia kita almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Husnan Mukhtar bin Kiai Mukhtar dan Haji Nasori bin Arsyadirana. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita pada hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Amin apa Bu? Ya Allah, amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini mendapat berkah, dan kumpul kita hari ini berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak semua kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Terkhusus buat rekan-rekan pengurus NU dan teman-teman dari Banser yang turut hadir
Singkat karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada siang, yang enak baca doa langsung makan. Setuju? 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 Bu, tema kita kali ini Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Guru Mulia Ki Haji Husnan Mukhtar, pengasuh pertama Ponpes Bustanul Falah, Haji Nasori bin Arsadirana, pendiri Ponpes Bustanul Falah, dan Haji Durrahim bin Somad, ketutupan itu. Mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Maulid merupakan salah satu perintah yang dianjurkan buat kita umat Islam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai idola. Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia. Yang disuruh nyontoh adalah manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Ya bu, ya bu, apaan? Tuh kan kita ngomong yang ngobrol. Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai contoh, sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah manusia. Kita yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, akur. Bener bu? Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat tahu sendiri sama duit nggak open, sama perempuan kagak doyan. Ibu, tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia pas, maka Rasulullah disebut basyarun la kal basyari, manusia bukan sembarang manusia, manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda kualitas keringat Nabi dengan kualitas keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, ya rasain sendiri. Maka Siti Aisyah bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumi. Makanya kita kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana bu, apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain deh bu, perengus-perengus. Nih. Manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuma beda kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita racun. Mana buktinya Rasulullah jadi obat ludahnya? Ini ada cerita bu. Bu, ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waktu Rasulullah mau hijrah, rumah Rasulullah tuh malam dikepung, di pagar betis. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar.
Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincer kamarku, target utama aku, yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Itu jawaban anak muda yang soleh. Anak muda pinter enggak begitu jawabannya. Ali, mau berangkat hijrah nih ya ke Madinah sama Abu Bakar, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh gua tuh. Apa jawaban anak muda pinter? Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh, berangkat Rasulullah luar biasa. Keluar rumah ditemani Abu Bakar, hijrah ke Madinah, dikejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Ini. Sampai di situ mampir Rasulullah di gua. Namanya Gua Tur, Bu. Rasulullah belum masuk, Abu Bakar ngomong, "Ya Rasul, jangan masuk dulu. Saya duluan yang masuk." Kenapa? Saya mau bersih-bersih. Takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener, Bu. Abu Bakar masuk duluan, Bang. Bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Bandung Sari. Arab. Apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar diam, nggak ngomong. Ditegur sama Rasul, "Ya Abu Bakar." "Iya ya Rasul." "La takhaf, jangan takut." "Saya nggak takut ya Rasul." "Wala tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. "Saya nggak sedih ya Rasul." Enggak sedih." "Tapi kenapa muka pucat begitu?" "Tangan ini." "Kenapa tangan?" "Diantuk kalajengking." "Kenapa enggak ngomong?" "Sini." Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mikinan bengkak. Nih hebatnya Nabi, basyarun la kal basyari. Maka Rasulullah manusia, bukan sembarang manusia. Kita disuruh contoh. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah teruji, udah kelihatan. Jadi contoh buat kita, dibaca dalam rawi. Sejarah membuktikan. Makanya ibu, bapak, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, lebih cepet ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Mana timbul Syarafal Anam, ada yang namanya Barzanji, ada yang namanya Maulid Dibang, ada Simtuduror, ada Aldiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu, dibaca dengan anak-anak santri, diiringi dengan hadroh. Maka jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Tala'al badru alaina, ya Allah, yang main hadroh itu anak yang megang bass. Wah, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Wah, luar biasa anak hadroh. Kenapa tawa, Bu? Ya Allah, luar biasa. Hadir Rasulullah. Marhaban ya marhaban ya nurul aini. Ya Allah, itu sejarah kita baca di rawi. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji pernah mengutip dalam rawi beliau, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, luar biasa. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Ini ada cerita, Bu.
Waktu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat. Kenapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang malu, timbang betis doang malu, timbang betis, timbang betis. Orang sekarang urat malu udah banyak kan pada putus, Bu. Udah tua kan nenek-nenek motor Mio. Gua ilah pakai celana wahai. Ngebut kenceng banget gua pakai. Kirain kenal pot racing, agak taunya kulit ketiup angin sial dangkalan. Ya Allah, Nabi betisnya kelihatan malu. Sekarang perempuan makanya cewek, Neng, semuanya perempuan disuruhnya pakai jil. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala empok, ibu, tuh salah. Itu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan cewek pakai kudungannya bagus tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Bu, Rasulullah orangnya sangat pemalu luar biasa, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak pernah sombong. Bicara pangkat, Rasulullah pangkatnya paling tinggi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi daripada 313 Rasul. Beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dihapus dosanya yang lalu yang akan datang, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, enggak pernah sombong. Model kayak kita, pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget. Ada RT, bukan RT sini, bukan di sono di Perancis. Kita baru kaya dikit udah sombong, mentang-mentang duit banyak, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Bu, Nabi pangkatnya tinggi enggak sombong, enggak pernah pemarah Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah, kan kita tahu sendiri ceritanya ibu, orangnya nggak marah, sabar, mau ke masjid diludahin dari atas tuh, ngelihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi Rasulullah. Lewat ketiga hari diludahin lagi, masih senyum Rasulullah. Luar biasa. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, ya Rasul, nyari siapa sih dari tadi tengok aja? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru pulang, Bu, ambil makanan, nengokin langsung yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Sampai depan rumah yang sakit, yang lagi sakit di atas balai lagi kurung, pakai selimut lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali. Enggak, AstraZeneca. Kalau enggak ASEAN, Bu, loh. Enggak ketiga hari. Assalamualaikum, Rasulullah beri salam. Yang lagi sakit, siapa itu di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget, Bu, kata langganan.
Masuk Rasulullah, yang sakit bangun langsung dia lempar selimut, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, benar kau Muhammad, tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya, saksikan di hadapanmu sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Luar biasa Bu, enggak marah, enggak marah, baru diludahin, dikatain, dihina, dibully. Masya Allah. Rasulullah pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan Bu, lagi weekend, lagi jalan ke Siti Aisyah, ada orang kafir lewat, orang kafir beri salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, orang kafir lain assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahkan mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus Bu. Marah? Enggak, yang marah Siti Aisyah. Dibalikin itu orang Siti Aisyah, kesel lakinya digituin, dibalikin, assamu alaika wa la'natullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan Bang, asal tahu aja, dikasih satu ngulangin tiga. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, assamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Gak marah Bu, Rasulullah mulia akhlaknya. Dikatain, dibully, dihina, diludahin, gak marah, lagi ceramah. Rasulullah lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah. Nabi jidatnya yang mulia, giginya sampai rontok. Marah Rasulullah? Enggak, lagi ceramah ditimpukin, enggak marah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran. Apa tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih Man? Ini kalau bahasa kita, gua tibanin, jangan Jibril, jangan, sabar, saya dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain ini nggak ada yang beriman, nanti saya tungguin cucunya, anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril marah, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Saya tungguin cucunya Jibril, sabar. Mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya mau berdoa sama Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya, yang timpukin saya, karena mereka enggak ngerti. Ditakolin, disambit, dibagal, tapi didoain. Itu Rasulullah luar biasa. Kalau model tile lain lagi urusan. Umpama tile lagi ceramah nih, umpama nih tile lagi ceramah, umpama nih ada kamera ya, jangan dipotong, ntar viral videonya. Umpama Bu ya, umpama saya lagi ceramah, terus ditakolin pakai batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril, gua ngasih tawaran, tile. Bagaimana kalau Jabal Uhud nih, yang bagaimana kalau Monas gua cabut, buat tibanin buat orang yang nakolin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu. Beda urusan. Bu, nih Rasulullah kemuliaan akhlaknya dibaca dalam sejarah, di rawi udah ada semua.
Apalagi kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, cinta sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Luar biasa Bu, Nabi demen sama orang miskin, Nabi demen sama orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin, jangan macam-macam. Nabi doanya Bu, saking sayangnya sama orang miskin, cintanya. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin nanti di akhirat. Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Ya, nggak pakai baca doa begitu, emang udah turunan Bu kita. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelakang pisah. Bu, ya Allah, udah lengket banget miskin sama kita. Sampai-sampai Rasulullah nyuruh buat kita. Apa kata Rasul? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Kadang-kadang terbalik, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Bener Bu? Ada orang kaya meninggal mati, itu ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanan enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen melentuk begini, la ilaha illallah. Coba yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar bayar. Apa tepuk tangan Bu? Saya burung dara. Ya Allah, makanya jangan macam-macam sama orang miskin nih. Kita sekarang Bu, luar biasa negara kita, kondisi lagi begini gara-gara Covid, tingkat kemiskinan naik. Bener? Ya Allah, yang dagang kalau di Jakarta Bu, kemarin musim Covid habis diusir-usirin Bu, yang kerja di PHK. Sian rakyat beritanya tiap hari. Covid mulu di TV. Bagaimana kita nggak ketakutan? Masyarakat di kampung yang mati sekian, yang mati sekian, yang terpapar sekian, positif sekian. Aki-aki dan nenek ketakutan di kampung. Lagi pilek ya kena nih, ya pilek ya kena nih. Begitu Bu. Karena beritanya ditakut-takutin mulu. Tiap hari kok kita udah kemiskinan ngarepin bansos, bener kan? Bansos nih buat orang miskin kena Covid, terdampak Covid, bansos. Kita disuruh 3M. Ya, masyarakat jangan lupa ya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita disuruh 3M. Dia korupsinya 17M. Sial, jangkalan banget. Bener Bu? Rakyat lagi susah diembat juga bansos, ngajong bener dah. Bener Bu? Iyalah, kita paling nurut rakyat, suruh pakai masker kita pakai masker. Ya enggak, tiap hari kita pakai masker. Ibu bapak jangan pakai masker satu ya, double. Gue ada 2 Bu. Bis makan jengkol pas sikat gigi pakai masker gitu. Lo ngap kita di situ Bu. Mati. Apa tadi mati? Lo ngirup napasnya sendiri. Kirain Covid. Ya Allah Bu. Kesian buat masyarakat, udah takut dibuat panik, bikin slogannya. Wah, slogannya nakutin Bu. Slogannya nakutin, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Ya Allah, dia kan nakut-nakutin rakyat. Rakyat lagi susah, ditakut-takutin, diapain? Supaya takut. Orang mah bikin slogan yang enak aja, ayo. Orang mah bikin slogan yang enak aja, ayo pakai masker. Kawasan wajib pakai masker, cakep udah begitu. Pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. Mana tulisannya merah? Bacaannya Bu, ya Allah, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Ini kan nakut-nakutin namanya. Ya Allah, orang mah ayo vaksin, ayo vaksin, begitu juga cukup ya Bu. Iya, rakyat lagi susah, kasihan kita nih orang miskin gara-gara Covid. Emang nenek-nenek juga yang doanya
Ada nenek-nenek di kampung saya Bu dikasih bansos. Nek nih bansos nek. Nenek nanya, ini sumbangan dari mana? Dari Covid nek. Si corona. Oh ya Allah, nenek doanya panjang banget Bu. Alhamdulillah. Gue doain si corona biar sehat, panjang umur. Tuh nenek-nenek doanya jadi panjang kita. Nah, PPKM mulu 7 hari, 14 hari perpanjang, 21 hari, 40 hari, 100 hari, haul dah. Tuh PPKM. PPKM kan singkatan, pelan-pelan kita mati. Kalau dokter Iwan lain PPKM juga beliau, pengen poligami kurang modal. Mana orangnya? Bu, nih Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin luar biasa, nengokin orang sakit. Sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Cuman buat tentengan. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, mengapa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus, yang sakit nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu. Ya Allah, ini hebatnya luar biasa Bu. Makanya Nabi itu kemuliaan akhlaknya luar biasa. Dibaca lagi situ ada apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Janda tua. Nenek-nenek Bu. Nabi kalau Rasulullah jalan tuh jalan sama nenek-nenek, belakang jalannya Nabi. Di belakang ngiringin, bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di sawah juga gak tahu. Nih, tawa lagi lu. Nih Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi. Makanya Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Rasulullah penghias para nabi. Rasulullah dikatakan azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa paling bersih? Bu, Bang, Pak, ini kita nih termasuk saya, kalau kemana-mana tuh selalu bawa kotoran dalam perut. Di perut kita banyak kotoran, ke pasar kita bawa, kemana kita jalan kotoran ada dalam perut. Tapi Rasulullah disebut azkal azkia. Mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tainya hilang. Nabi buang air tainya hilang. Nabi buang air tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tainya hilang. Cuman buang air di pinggir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi yang kemana-mana ya buang airnya sini aja, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kepo ini sahabat, kepo. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya nih kehebatan Rasulullah kita udah baca, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Maka hari ini kita peringati Maulid cinta sama Nabi. Salah satu cinta kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada yang nanya emak-emak kemarin, Ustadz kalau saya lagi haid, lagi halangan, apakah baca sholawat berpahala? Ada pahalanya, tetap berpahala. Walaupun ibu dalam keadaan lagi dalam keadaan haid, pahalanya ada.
Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh kehebatan sholawat. Ibadah yang lain dengan riya, dengan nilai kita pengen dipuji orang, nol hasilnya. Tapi baca sholawat walaupun dalam keadaan riya, walaupun dalam keadaan pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh makanya sholawat mbak, sholawat, sholawat. Bapak-bapak selawatan, jangan sampai kalah sama emak-emak. Nih emak-emak paling getol selawatannya, paling rajin. Loh, emak-emak setiap pengajian baca selawat. Pengajian emak-emak paling banyak bu, di mana-mana dah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada pengajiannya. Belum pengajian PKK, pengajian bulanan gabungan BKMT, belum lagi 4 ayat muslimat, belum gabung pengajian. Lah jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majelis taklim tuh ibu-ibu, speaker hidupin, mic-nya colok, diambil tuh mic-nya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Ibu Rodia, Romelah, Saroh, ngaji roh, dipanggilin sama dia. Sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim baca sholawat emak-emak tuh, masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh emak-emak sholawatannya. Adinulana wal haqqulana. Assalamualaikum. Kok nyampe kok duduk kok sebelah sana ya. Wal adlulana wal kullulana. Assalamualaikum. Kok haji kok gelar hambal kok buat ustazah duduk di situ. Adinulana. Enggak, sambil selawatan berhenti mulu temennya nyampe. Itu kan selawat sebenarnya lagunya lagu perjuangan tuh. Kalau di Mesir nggak begitu. Oh di Mesir mah semangat kita. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain lagi. Adinu lana wal. Ngantuk kita bu. Lawat. 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 Lihat orang tua dulu hidupnya pada berkah, ibu, emak-emak kita, nenek kita. Kenapa? Satu amalannya nggak banyak, selawat yang didawamkan. Masak, nyuci, goreng tempe, baca sholawat, bikin sambal, ngulek. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat, goreng tempe, ya Muhaimin ya salam. Lain goreng tempe, ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam. Keenakan sholawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah. Mak lu ngapain ini tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh lu goreng tempe sambil sholawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Nggak jadi berantem bu. Lawat makanya enak jadi adem. Emak-emak zaman sekarang, emak-emak milenial, wah masak, nyuci, goreng tempe, ngapain aja nyanyi mulu. Suami kagak pulang-pulang nyanyi sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa si aku? Apa memang kau tunggu jatuh? Kau anggap diriku bagai ranting yang
kering. Suaminya denger kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Jadi berantem beribut bu, biar kita lagi kesel banget bu, lagi bete kesel nih ya sama suami, selawat ngomong depan suami, bang ayo berantem. Memang boleh kesel dari kemarin, masih belanja enggak pernah banyak, ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu bu. Suami kita namanya Komar, tunjuk depan matanya sambil membaca selawat, Komarun sidnan Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia, dibalikin sama suaminya, Rodia ya dawalayana. Istrinya ngomong ya Toibah. Akhirnya anaknya yang kecil ngeliat tuh, ya mak bapak lagi selawatan, ikut aja tuh udah selawatan, ya jemalu lah bocah, ya jemalu. Jadi nggak berantem kok, enak kita. Jadi lomba marawis. Nggak perlu bocah dong, Adro tawa aja dia kok. Makanya kok anak Adro girang dia. Iya, orang dia baca selawat mulu girang terus. Makanya ibu punya anak perawan, didemenin anak-anak hadroh, kasih bu, izinin aja bu. Kenapa? Karena anak ibu akan terjaga, aman. Pokoknya ada yang berani nyolek, digampar langsung bu, ditampar. Lo tamparnya kenceng buat anak hawa itu gue melintir ukuran bu. Masya Allah luar biasa. Nih kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Maka ini maulid merupakan salah satu perintah buat kita. Kenapa perintah? Karena Allah yang perintahkan sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu bahasanya tidak lain adalah apa bahasa itu? Allah secara tidak langsung buat kita. Kalau mau nyontoh Nabi, contoh ke Rasulullah. Berarti maulid yang nyuruh adalah Allah. Bu, kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin. Yang belum doyan ngaji, amin. Yo semangat buat teman-teman adik-adikku santri ya. Insya Allah terus berjuang. Kita ngaji, kumpul. Bustanul Falah merupakan wadah buat kita cikal bakal anak-anak kita ke depannya, penerus generasi yang akan datang. Insya Allah mereka yang akan gantiin para ulama-ulama kita, amin. Mereka yang akan gantiin para guru-guru kita, amin. Anak-anak kita nih, Masya Allah, pesantren dilatih kita, diajarkan akhlak, diajarkan adabnya luar biasa. Kenapa sekolah-sekolah yang lain banyak yang pada tawuran ibu? Kenapa? Karena agamanya kosong. Kurikulum pendidikan Islam, pendidikan agama kita, kurikulum pendidikan yang terbaik adalah pesantren. Kurikulum pendidikan kita sekarang luar biasa, aneh. Pengisiannya otak doang. Otak anak kita diisi biar pinter, bisa komputer, bisa matematika, bisa fisika, tapi imannya kosong, agamanya dangkal. Akhirnya muncul banyak orang pinter, cuman kagak bener. Kenapa? Otaknya doang diisi. Tapi pesantren luar biasa. Nggak ada yang namanya pada tawuran. Santri belum pernah pada tawuran bu. Saya belum pernah dengar santri ini tawuran dengan santri sono, wah gara-gara berebut beduk, nggak ada. Santri merupakan cikal bakal penerus yang akan datang. Maju terus santri. Kenapa? Karena santri merupakan cikal bakal generasi penerus yang akan datang. Kiai meninggal dunia, siap gantiin, amin. Kalau RT mati, besok pagi ada gantinya. RW mati, besok pagi ada gantinya. Camat mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin. Bener bu? Tapi lihat kiai ulama meninggal dunia 10 tahun belum tentu ada gantinya. Bustanul Falah mau jadi wadah buat anak-anak kita ke depannya, menjadi anak yang sukses. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siap terjun ke masyarakat, gantiin. Terjun ke masyarakat. Kadang-kadang aneh kita masih bu, Masya Allah, masjid cakep, musola cakep, mau bikin slogan yang enak aja. Ayo pakai masker, kawasan wajib pakai masker, cakep udah begitu. Pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati.
Mana tulisannya merah? Bacaannya Bu, ya Allah, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Ini kan nakut-nakutin namanya. Ya Allah, orang mah ayo vaksin, ayo vaksin, begitu juga cukup ya Bu. Iya, rakyat lagi susah, kasihan kita nih orang miskin gara-gara Covid. Emang nenek-nenek juga yang doanya. Ada nenek-nenek di kampung saya Bu dikasih bansos. Nih bansos nih, nenek nanya, ini sumbangan dari mana? Dari Covid nih. Si corona. Oh ya Allah, nenek doanya panjang banget Bu. Alhamdulillah, gue doain si corona biar sehat, panjang umur. Tuh nenek-nenek doanya jadi panjang kita. Nah, PPKM mulu 7 hari, 14 hari perpanjang, 21 hari, 40 hari, 100 hari, haul dah. Tuh PPKM kan singkatan, pelan-pelan kita mati. Kalau dokter Iwan lain, PPKM juga beliau, pengen poligami kurang modal. Mana orangnya? Bu, nih Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin luar biasa, nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Cuman buat tentengan. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, mengapa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus, yang sakit nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk, kali gue rasa-rasain kan ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu. Ya Allah, nih hebatnya luar biasa Bu. Makanya Nabi itu kemuliaan akhlaknya luar biasa. Dibaca lagi situ ada apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua, nenek-nenek Bu. Nabi kalau Rasulullah jalan tuh jalan sama nenek-nenek, belakang jalannya Nabi, di belakang ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung di sawah juga gak tahu. Nih tawa lagi lu. Nih Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi. Makanya Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, Rasulullah penghias para nabi. Rasulullah dikatakan Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa paling bersih? Bu, Bang, Pak, ini kita nih termasuk saya, kalau kemana-mana tuh selalu bawa kotoran dalam perut. Di perut kita banyak kotoran, ke pasar kita bawa, kemana kita jalan kotoran ada dalam perut. Tapi Rasulullah disebut Azkal Azkiya. Mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tainya ngilang. Nabi buang air tainya hilang. Nabi buang air tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tainya hilang. Cuman buang air di pinggir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi yang kemana-mana ya buang airnya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kepo ini sahabat, kepo. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau
Makanya nih kehebatan Rasulullah kita udah baca, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Maka hari ini kita peringati Maulid cinta sama Nabi. Salah satu cinta kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, adzan aki-aki, yang komat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan, nguras kolam, mukul beduk, yang nyapu, yang ngepel, yang mati. Kenceng mati bu. Kita kadang miris, usah di kampung menantu sholat maghrib jadi imam, pasti umurnya sakit. Ya Allah, nggak ada yang gantiin, kesian. Berdiri dah, baiklah main dorongan lu jadi imam. Nanti jangan buat akhirnya sampai isya bu main dorong-dorongan dulu. Siap gantiin dong. Kadang miris kita usah di kampung cuma atuh, pas bayang maghrib usah pergi kondangan. Akan yang mimpin sholat maghrib main dorong-dorongan. Akhirnya berdua tuh anak muda kayak berunding aja. Lu bisa jadi imam, sebenarnya gue bisa. Terus kagak berani gua. Kalau lu, kalau gue berani, cuman kagak bisa. Ini bagaimana urusannya? Udah sekarang bagi tugas saja. Lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gue benerin. Pede buat yang berani maju ke depan jadi imam, baca Fatihah lancar, baca Inna Anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang pesan, yang bisa lailatul. Ikutin yang depan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Yang depan marah bu, dimarahin. Bu harus nengok ke belakang lu bagaimana sih? Gua lailatul, lu lailatil. Gua ngikutin lailatil, lu lailatul. Nanti bang gara-gara tul metil. Ini kalau kagak belajar, hati-hati. Makanya santri diajar, dilatih, dididik begitu, terjun ke masyarakat udah siap, alhamdulillah. Enak begitu, hati-hati kalau nggak biasa jadi imam, disuruh jadi imam. Baca surahnya kuliah, surah Al-Kafirun, pasti keder. Kalau nggak biasa, grogi. Hati-hati baca surah Al-Kafirun itu, lah bisa pergi nggak bisa pulang. Keder di situ, lah ayatnya kembar. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma battum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma battum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma battum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum kelar-kelar bu. Temennya yang belakang agak sabar, lakum. Baru ingat kata lakum dinukum waladhdallin. Ya, amin lagi. PA juga bu. Makanya kudu dilatih. Kita bangga anak-anak kita masuk ke pondok pesantren. Amin. Mudah-mudahan Bustanul Falah ini ke depannya insya Allah terus maju mencetak generasi yang insya Allah menjadi manusia-manusia yang solehin dan solihat, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Syubhanul yaum rijalul god, pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang, terjun ke masyarakat. Pesan aku satu, pesan Tile satu buat adik-adikku, kalau sudah terjun ke masyarakat apa? Pertama, jangan kita minta dihormati. Hormatilah orang lain. Sebab kalau orang minta dihormati, itu orang tidak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hargailah orang lain, jangan minta dihargai. Kenapa? Orang yang minta dihargai itu orang tidak berharga karena mereka masih minta-minta. Maka kalian terjun ke masyarakat, insya Allah ilmu dan adab akhlak dikedepankan, insya Allah menjadi orang yang insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, haul guru kita, beliau almarhum wal maghfurlah sudah meninggalkan kita. Pesan Al-Imam Abu Duraid bilang, apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limau wa'a.
Orang kalau sudah tidak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikin ceritalah yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang sepeninggal kita tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka beliau almarhum wal maghfurlah Ki Haji Guru Mulia Ki Haji Husnan Mukhtar, beliau sudah meninggalkan kita, berarti beliau sudah meninggalkan cerita buat orang yang ditinggalkan. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Supaya apa? Supaya cakep cerita kita ketika kita meninggal dunia, meninggalkan cerita yang baik-baik. Gajah mati ninggalkan gading, macan mati ninggalin belang. Insya Allah kita meninggal dunia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Amin. Diceritakan kebaikan kita, diceritakan oleh orang banyak, terkenang terus buat kita. Kenapa? Karena ada orang meninggal dunia disebutin kebaikannya. Jangan pernah kita omongin kejelekannya. Kecuali yang meninggal orang kafir. Kalau ada orang kafir bu meninggal dunia, boleh kita omongin kejelekannya. Kenapa boleh? Buktinya mana? Fir'aun diomongin terus. Kejelekan Fir'aun tertulis di Quran. Boleh kita omongin orang kafir meninggal dunia, kejelekannya kita omongin. Buktinya Fir'aun, jangankan kelakuannya, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan siapa bang namanya Fir'aun, namanya aja nggak pernah dipakai. Maka ketika ada orang baik, dia beriman, ayo ceritakan kebaikan-kebaikan. Apalagi para guru-guru kita yang masih hidup, sebagai pengalaman. Agar apa? Agar bikin cerita yang cakep-cakep. Jangan ceritanya itu mulu, kebaca banget cerita bu. Karena kehidupan ini adalah cerita kita. Jangan kayak film Indosiar tuh, cerita hati sang istri, ceritanya kebaca semua. Pacaran ketemu kawin bahagia, wow, karirnya naik di kantor, duitnya banyak. 2 bulan kemudian ada cewek, ada tulisannya 2 bulan kemudian, 2 bulan pacaran ketemu cewek cakep, kawin jadi bahagia, wow, akhirnya duitnya diporotin, jatuh miskin, wow, habis jadi gelandangan, jadi gembel, ke pinggir jalan-jalan, diusir pulang ke rumah yang bini yang tua, akhirnya jadi gembel pinggir jalan. Hujan gede, angin kencang, geledek geger, mana hujan ada mobil lewat, ditabrak geger, jatuh dibawa ke rumah sakit. Bagus soundtracknya. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau akan cinta ini. Udah kebaca ceritanya. Kita ingin cerita yang bagus-bagus. Insya Allah kita doakan mereka, orang-orang tua kita, guru kita, terkhusus guru mulia kita yang hari ini kita haulkan. Beliau, saya yakin beliau termasuk orang yang min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pas zuhur bu, ya kita sini aja dulu ya. Habib Zakim Habib ya, Habib ya, udah lapar ini belum makan. Doain bu biar gemuk, biar gemuk, biar sehat. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya doa ya dah. Kiai mohon izinnya. Dah. Mudah-mudahan intinya semua kita berkah, kelar maulid, kita tingkatkan kualitas ibadah dan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri terus istiqomah, guru-gurunya kita doain semua diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing putra-putri kita. Insyaallah anak-anak kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat, Bapak
Bapak hadirin jamaah, mohon maaf ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Jangan lupa panitia, Bang Dokter Iwan, ya anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau agak bagaimana kayak usahain juga ya, bukan ngingetin ngasih tahu doang Bu, takut kelupaan yang namanya lagi repot ya. Itu aja. Soal amplop saya nggak pikirin, nggak Bu. Soal isinya juga enggak, saya nggak perlu amplopnya, nggak perlu isinya, yang penting jumlahnya. Itu aja barangkali ya. Maafin Habib, bercanda. Jangan ngomongin gituan, nggak boleh Bu. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Guru saya ngajarin, kiai saya ngajarin Ibu. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh kata guru saya. Kalau ada kiai ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai enggak bayar. Tuh kata guru saya. Ya, mohon maaf ya, jangan dianggap bercanda ya. Jangan dianggap bercanda ini ya, jangan dianggap bercanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jazaa. Diaturkan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Tile yang Masya Allah luar biasa cermoidoh hasanahnya. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.